أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita umatnya bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Ya, surga itu memiliki 8 pintu. Dari 8 pintu tersebut ada satu pintu yang dinamai dengan nama Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi ada pintu khusus di surga yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Dari sini ya kita mengingat bahwasanya apa? Bahwasanya ketika kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, ya, tidak makan, tidak minum, tidak jima bagi suami istri, kita menahan semua itu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Ya, karena ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu apa? Yaitu jannah. Surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kenikmatan surga, kenikmatan yang akan dirasakan seseorang di surga, ini kenikmatan yang tidak pernah terbetik oleh hati, tidak pernah, ya, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, menunjukkan akan kenikmatan yang sangat luar biasa. Surga, minumannya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih jernih daripada mata air. Ya, bahkan makanannya itu makanan yang sungguh sangat nikmat sekali. Ya, surga tempat kekal abadi. Ya, tempat di akhirat yang seseorang itu bisa tinggal di sana dengan kekal abadi. Ya, tempat yang kita semua ya berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalamnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang kita tempati sekarang ini, ya, itu merupakan tempat beramal. Ya, tempat beramal untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Kan seperti itu. Ya. Jadi dunia ini merupakan tempat amal. Makanya kita di sini puasa. Karena apa? Karena untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menempatkan kita di muka bumi ini, ya, memberikan kehidupan kepada kita manusia, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab. Ketika Allah tempatkan kita di muka bumi ini, ya, kita hidup di dunia ini ada tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Ketika kita bisa menunaikan tanggung jawab ini, baru kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beban, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Apa tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini? Yaitu untuk kita manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi tugas kita manusia di muka bumi ini, kita ditempatkan di sini bisa menginjakan kaki kita di tanah di bumi ini agar kita mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah diciptakannya manusia itu untuk beribadah. Sebagaimana apa? Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hikmah. Hikmah diciptakannya manusia untuk beribadah. Tugas diciptakannya manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Khalik, kepada Sang Pencipta. Jadi apa? Jadi kita dihidupkan di sini, di bumi ini, ya, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk bertamasya. Memang boleh. Ya, itu semua merupakan sarana yang Allah berikan kepada kita, makanan, minuman, ya, dan lain-lain. Ya. Tapi ada tugas yang penting yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Ya. Bukan kita hanya untuk makan, minum, bersenang-senang atau yang semisalnya. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah Allah taala mengingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwasanya dia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Apakah manusia itu mengira ketika Allah tempatkan dia di muka bumi ini, kemudian Allah biarkan dia begitu saja, makan, minum, bersenang-senang, kemudian mati, dikuburkan, selesai? Tidak. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau katakan apa? La yu'mar wa la yunhah. Apakah manusia ketika ia diciptakan, dia mengira bahwasanya dia tidak diperintah dan tidak dilarang? Tentu jawabannya tidak. Ya, tentu jawabannya tidak. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang Allah bebankan, ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memikul beban ini, siapa yang merealisasikan ya perintah yang Allah perintahkan kepadanya, dia tinggalkan apa yang Allah larang kepadanya, maka apa? Maka dengannya ia bisa masuk ke tempat yang kekal abadi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita manusia ada tempat yang memang di situ akan menjadi tempat kehidupan kita yang kekal. Ya. Ketika Allah ciptakan kita ada fase-fase. Ya, ketika kita di rahim, kemudian ketika keluar dari rahim kita masuk ke alam dunia. Ya. Masuk ke alam dunia. Selesai dari alam dunia akan ada yang namanya alam kubur, alam barzakh. Ya. Kemudian selesai alam barzakh akan adanya hari kiamat. Setelah hari kiamat akan adanya dua tempat. Cuman dua tempat, surga ataukah neraka. Cuman surga ataukah neraka. Ya, tidak ada tempat yang ketiga. Imma di surga, imma di neraka. Jadi siapa yang mau masuk ke dalam surga, maka hendaknya ia merealisasikan ya perintah yang Allah bebankan kepada dia. Ya, sebaliknya siapa yang tidak merealisasikan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tidak meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dengannya bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke tempat yang satunya, yakni ke neraka. Jadi tinggal kita manusia, tinggal kita pilih. Kita diberi pilihan. Mau mana? Mau ke surga ataukah neraka? Kalau mau ke surga, ya lakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya. Maka ya, ini semua harusnya menjadi pengingat bagi kita. Bahwasanya ketika kita berpuasa itu ada tujuan kita yang kita harapkan dengan puasa yang kita lakukan tersebut. Dan ini apa? Ya, ini ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat
Kurang dan lebihnya ya mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah, apabila ada yang keliru dari kami pribadi dan dari syaitan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.